Selamat pagi anak-anak yang terkasih dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang peran sekolah bagi perkembanganku. Maka sebelum kita masuk mengenai materi kita pada hari ini, saya akan membahas secara singkat materi minggu yang lalu. Materi minggu yang lalu, kalau kamu masih ingat, yaitu peran keluarga bagi perkembanganku. Bahwa di mana di dalam keluarga adalah menjadi pendidikan pertama dan yang utama. Kenapa begitu? Karena keluargalah yang pertama sekali mendidik kamu mulai sejak bayi sampai dengan saat ini. Maka keluargalah menjadi pendidikan pertama dan yang utama. Maka dari itu, gereja juga menanggapi hal sedemikian bahwa ada 6 tanggapan gereja tentang keluarga. Kalau kamu masih ingat tentang dokumen Familiaris Consortio. Itu secara singkat tentang materi minggu yang lalu. Maka pada hari ini kita masuk peran sekolah bagi perkembanganku. Maka mohon untuk dibuka bukunya dan catatannya sehingga kamu bisa mengikuti. Baik, tentu di dalam materi kita hari ini tentu ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya bahwa peserta didik mampu menyebutkan peran sekolah, ya, mampu menyebutkan peran sekolah di dalam perkembangan dirimu tentunya. Yang kedua tujuannya menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan di dalam belajar. Dan yang ketiga, menjelaskan pandangan gereja tentang Gravissimum Educationis artikel 1 dan 5. Selanjutnya, pemikiran dasar ataupun latar belakang kenapa kita harus belajar tentang peran sekolah bagi perkembanganku. Yang melatar belakangi yang pertama bahwa banyak sekali orang tua yang seolah-olah mengandalkan sekolah sebagai wadah utama pembinaan anak-anaknya. Padahal kita ketahui bahwa pendidikan pertama dan yang utama itu adalah bukan di sekolah, melainkan di rumah ataupun di dalam keluarga. Maka sekolah itu hanya sekedar membantu di dalam hal perkembangan pendidikan, terutama di dalam akademik. Maka tentu salah kalau orang tua kamu yang mengandalkan sekolah sebagai wadah utama. Tentu itu salah besar, karena yang menjadi pendidikan pertama dan yang utama tentu ada di dalam keluarga. Maka di dalam kitab suci pun Yesus senantiasa belajar dari orang lain yang dianggap lebih mampu, ya, yang dianggap lebih mampu. Kalau kamu pernah membaca kitab tersebut, ya, di mana Yesus itu berada di Bait Allah dan dia belajar dengan ahli-ahli Taurat. Ya, dia belajar dan meninggalkan Maria dan Yusuf, dan dia belajar dengan para ahli-ahli Taurat. Selanjutnya, sebelum kita masuk lebih dalam, tentunya kita harus mengetahui apa sih arti pengertian dari sekolah. Pengertian dari sekolah adalah
lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal, di mana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola, dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru. Jadi ada 3 intinya: pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal. Kalau non-formal itu contohnya adalah seperti sekolah negeri, sekolah swasta, ya, baik itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu formal, ya. Seperti sekolah kita ini adalah sekolah formal. Contoh dari sekolah non-formal itu adalah sekolah keluarga. Ya, jadi keluarga itu pun bisa dikatakan dengan sekolah, tetapi bentuknya non-formal. Sedangkan informal contohnya adalah seperti tempat les ataupun tempat bimbel, ya. Jadi itu adalah contoh sekolah informal. Maka formal, non-formal, dan informal pendiriannya dilakukan oleh negara maupun oleh swasta, ya. Jadi kamu sudah mengetahui tentang contoh-contoh formal, non-formal, dan informal. Tentu di dalam sekolah tentu ada unsur-unsur sekolah, ya. Yang pertama unsur sekolah itu adalah tentu harus memiliki bangunan sekolah. Bangunan sekolah itu contohnya banyak. Ada kelas, tentu ada perpustakaan, harus ada ruang laboratorium, ada kantor, ya, baik itu kantor guru, kantor kepala sekolah, ataupun kantor administrasi, ya, kantin sekolah, ada lagi toilet guru, toilet siswa. Itu semua adalah bangunan sekolah, ya. Tentu itu semua bangunan sekolah. Ada lagi ruang musik, ya, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh dari bangunan sekolah. Yang selanjutnya ada lagi adalah tentu harus ada siswanya ataupun peserta didiknya. Kalau tidak ada peserta didiknya, maka sekolah itu tidak bisa berjalan dengan semestinya, ya. Ataupun kalau tidak ada gurunya, ya pasti tidak mungkin berjalan proses belajar mengajar. Nah, ada lagi guru, ada peraturan sekolah. Nah, ini juga sangat penting. Saya kira dimanapun kita berada, tentu ada peraturan yang wajib kita taati, dimanapun itu. Entah kamu naik kereta ataupun ke mall sekalipun, tentu ada peraturannya, ya, peraturannya. Apalagi sekarang wajib memakai masker, peraturannya kemana-mana. Nah, ini adalah peraturan. Begitu juga dengan di sekolah. Tentu ada peraturan-peraturan yang wajib semua mengikuti oleh peserta didik. Salah satu peraturannya bahwa misalnya ketika guru mengadakan Zoom, maka peserta didik wajib mengaktifkan videonya, ya, videonya. Peraturan yang lain misalnya, peserta didik tidak boleh terlambat masuk Zoom. Ini adalah semua peraturan sekolah yang wajib kamu taati. Kecuali
kalau kamu memang tidak mau berada di sekolah ini. Kecuali hal itu, selagi kamu masih berada dan menjadi siswa SMP Mater Dei, maka peraturan itu wajib diikuti. Bagaimana kalau tidak diikuti? Tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya seperti misalnya pertama teguran, kedua misalnya setelah teguran tidak tetap saja melanggar, maka ada diberikan skor dan lain sebagainya. Nah, ini adalah peraturan sekolah supaya peserta didik bisa mengikuti. Baik, yang selanjutnya adalah tugas sekolah. Secara umum ada 3 tugas sekolah. Ada 3 tugas sekolah. Yang pertama, pengajaran ataupun teaching, pendidikan ataupun mendidik. Yang ketiga, pembentukan karakter. Ya. Nah, inilah secara umum 3 tugas sekolah. Pengajaran ataupun teaching itu adalah menyampaikan mata pelajaran, petunjuk yang diberikan agar seseorang mengetahui sesuatu. Jadi pengajaran itu adalah menyampaikan pelajaran seperti yang saya lakukan pada saat ini, yaitu menyampaikan sebuah mata pelajaran. Supaya apa? Supaya itu sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk supaya kamu mengetahui, ataupun lebih singkatnya memberikan sebuah informasi. Itu kalau pengajaran. Kalau pendidikan itu tentu berbeda. Pendidikan atau mendidik itu memberikan tuntunan mengenai tingkah laku, kesopanan, dan kecerdasan pikiran. Jadi berbeda ya, pengajaran dan pendidikan. Kalau pengajaran itu memberikan sebuah informasi lewat pelajaran, sedangkan kalau pendidikan ataupun mendidik yaitu memberikan tuntunan, ya, bagaimana tentang sopan santun, bagaimana etika, bagaimana berbicara dengan orang lain, bagaimana kalau berbicara dengan guru, itu adalah etika. Sedangkan pembentukan karakter itu adalah membentuk, itu menjadikan sesuatu dengan wujud rupa tertentu. Dan karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang. Jadi pembentukan karakter itu, tugas sekolah itu adalah membentuk karakter para peserta didik. Ya. Lewat apa? Lewat misalnya birontal setiap hari Jumat misalnya. Ada lagi pembentukan karakternya lewat misa Jumat pertama, lewat retret. Itu pembentukan karakter dalam bentuk rohani. Pembentukan karakter yang lain itu lewat tugas-tugas, bagaimana kamu bisa mengerjakan tantangan tugas tersebut. Nah, itu adalah salah satu bentuk pembentukan karakter yang dilakukan oleh sekolah. Yang selanjutnya kita masuk mengenai fungsi sekolah. Fungsi sekolah yang pertama adalah memberikan pengetahuan umum. Maka sekolah itu kenapa banyak mata pelajaran? Itu karena apa? Karena sekolah itu adalah dasar, ya, dasar segala pengetahuan. Maka kamu diberikan banyak sekali mata pelajaran, ya, mulai dari SD, SMP, SMA, ya, karena berdasarkan peraturan pemerintah
wajib sekolah itu adalah 12 tahun, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Karena itu adalah pengetahuan umum. Yang kedua, memberikan keterampilan dasar. Maka kalau kamu sekolah ini mengadakan sebuah ekskul, ya kamu harus mengikuti dengan sungguh-sungguh karena memberikan keterampilan dasar. Ya, jadi kalau kamu tidak mengikuti ekskul itu dengan sungguh-sungguh, ya kamu akan percuma, ya percuma karena ekskul itu diadakan bukan hanya sekedar menyita waktu kamu, bukan hanya itu, tetapi ada nilai tujuan yang diberikan. Selanjutnya, membentuk pribadi sosial. Kita ketahui bahwa manusia itu adalah pribadi ataupun makhluk sosial. Nah, di sekolah itu membentuk bagaimana seseorang itu bisa bersosialisasi dengan yang lain, bisa berkomunikasi dengan yang lain. Maka di sekolah itu tidak jarang sekali dilakukan, misalnya ada kerja kelompok, ada ada OSIS organisasinya. Supaya apa? Supaya seseorang itu bisa berkomunikasi, bisa memimpin sebuah organisasi. Jadi itu semua kamu harus lakukan. Ya, kamu harus lakukan. Ketika kerja kelompok, kamu harus memberikan sebuah pendapat. Ya. Ketika masuk di dalam organisasi OSIS, kamu harus aktif. Nah, itu sebagai salah satu bentuk supaya kamu bisa menjadi pribadi yang bersosial. Selanjutnya, mempersiapkan sumber daya manusia. Mempersiapkan sumber daya manusia. Bahwa kita ketahui sekarang ini zamannya semakin maju, ya, semakin maju. Kalau kamu masih malas-malasan belajar, maka kamu nantinya akan ketinggalan. Karena semua itu untuk dunia pekerjaan yang dipersiapkan, yang diinginkan itu adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Selanjutnya, alat transformasi kebudayaan. Maksudnya apa? Bahwa ketika kamu sekolah, kamu sudah dipersiapkan menciptakan sesuatu. Jadi dari sekolah itu kamu dipersiapkan supaya nantinya bisa menciptakan sesuatu. Ya, transformasi kebudayaan. Yang selanjutnya, peran orang yang berperan dalam perkembangan peserta didiknya. Orang yang ataupun di sekolah banyak sekali orang-orang yang berperan di dalam perkembangan kamu. Misalnya orang yang berperan kepala sekolah. Kepala sekolah meskipun tidak secara langsung dia mengajar, tetapi kepala sekolah itu berperan penting di dalam perkembanganmu. Kenapa? Karena kepala sekolah itu memastikan semua aturan yang dibuat, ya, itu semua untuk kebaikan peserta didik. Guru sudah pasti, karena guru secara langsung bertemu, bertatap muka dengan peserta didik. Maka guru pun adalah berperan penting di dalam perkembangan kamu. Guru itu memberikan pengajaran, mencontoh, mendidik. Guru BK juga adalah salah satu guru yang berperan penting. Misalnya bagaimana dia menegur kamu ketika ada salah, ya, mendengarkan kamu ketika kamu lagi ada masalah dan lain sebagainya. Tidak hanya dengan kepala sekolah, guru dan guru BK, ternyata OB pun
ya, karena lewat office boy kita bisa menikmati ruang kelas yang bersih, taman-taman bersih, sejuk. Itu karena berkat office boy. Coba kalau nggak dibersihkan setiap hari, maka kita tidak bisa belajar dengan nyaman. Security juga begitu, ataupun sapam. Dia memberikan atau perannya supaya memberikan kita rasa nyaman, rasa aman ketika mengikuti proses belajar mengajar di sekolah ini. Baik, yang selanjutnya peran sekolah bagi perkembanganku. Sekolah yaitu memiliki peran, yaitu memberikan ataupun melatih moral. Moral itu tentang etika, tentang sopan santun, melatih mental kamu supaya mentalnya bisa kuat, ya, ketika berhadapan dengan orang bisa tidak grogi. Selanjutnya rasa menghormati, rasa menghormati. Sekolah juga mengajarkan bagaimana menghormati sesama, menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati yang berbeda pendapat dengan kita. Yang selanjutnya tentang tanggung jawab. Sekolah itu memberikan kamu tanggung jawab, bagaimana ketika kamu diberikan tugas, kamu harus bertanggung jawab atas tugas itu, yaitu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya ada religius, di sekolah ini selalu mengadakan dalam segi religius. Misalnya setiap hari Jumat ada birontal, setiap bulannya ada misa bulanan, retret dan lain sebagainya. Selanjutnya kemandirian juga dituntut. Kemandirian juga dituntut, bagaimana kamu ditempa supaya kamu bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Selanjutnya kreativitas juga itu dituntut, bagaimana kamu menyelesaikan suatu tugas dengan modifikasi yang baik, karena sekarang ini anak-anak muda ataupun yang seumuran dengan kamu memiliki banyak sekali kreativitas, maka itu juga wajib kamu kembangkan. Baik, sekarang kita melihat pandangan gereja, terutama dokumen Gravissimum Educationis artikel 1 dan 5 tentang pendidikan. Pandangan Gravissimum Educationis ini yang pertama, bahwa pribadi mempunyai hak yang tak dapat diganggu-gugat atas pendidikan. Maksudnya apa? Bahwa kita sebagai manusia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi siapapun di antara kita sebenarnya berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kita pun sebagai warga negara Indonesia yang sudah diatur oleh undang-undang, khususnya di dalam pembukaan undang-undang itu menyatakan tentang setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, mencapai pembinaan pribadi manusia dalam demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat. Maksudnya apa? Bahwa sekolah itu bertujuan untuk kesejahteraan, Kesejahteraan siapa? Yaitu kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, yang ketiga, sekolah melibatkan para orang tua.
masyarakat, pemuka agama, dan instansi pemerintah. Tanpa melibatkan keempat elemen ini, maka sekolah sebenarnya tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Harus melibatkan ke semua elemen ini: orang tua, masyarakat, pemuka agama, dan instansi pemerintah. Baik, itu tentang materi kita pada hari ini, yaitu peran sekolah bagi perkembanganku. Maka sekarang kamu mengerjakan tugas yang saya sudah buat ya. Soalnya ada di sini, tetapi nanti dikerjakan di Google Classroom ya, dikerjakan di Google Classroom dan dikirim. Percuma kamu kerjakan tapi tidak dikirim ya, dikerjakan di Google Classroom. Tugas ke-7 nantinya. Baik, tugasnya ada 5. Yang pertama, sebutkan 2 mata pelajaran yang masih sulit kamu pahami dan bagaimana kamu mengatasinya. 2 mata pelajaran ya, maksudnya pelajaran saat ini yang di SMP. Yang kedua, sebutkan contoh dari sekolah formal, informal, dan non formal ya. Sebutkan satu-satu contohnya. Sekolah formal contohnya apa, informal contohnya apa, non formal contohnya apa. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 5 fungsi dari sekolah ya. Tadi juga sudah saya jelaskan 5 fungsi ini. Yang keempat, jelaskan bagaimana perasaanmu pada saat ini belajar di rumah ya. Jadi ini maksudnya jangan hanya biasa-biasa saja atau jangan hanya baik saja. Jadi itu dijelaskan ya, dijelaskan, dirangkai kata-kata, pakai kalimat yang baik dan benar. Yang kelima, tuliskanlah pengalamanmu yang menarik ketika kamu berada di sekolah dasar ya. Ketika kamu SD, tentu selama 6 tahun tentu banyak sekali pengalaman kamu yang menarik ataupun pengalaman yang tidak terlupakan. Kamu bisa menceritakan dan menuliskan. Baik, ini soalnya ada di sini di video ini, nanti dijawab di Google Classroom. Saya kira itu sudah jelas mengenai materi dan tugasnya. Baik, kalau begitu bisa dikerjakan sekarang. Terima kasih dan selamat siang.